Shalom, selamat sore saudaraku, selamat kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sore ini kita belajar firman Tuhan tentang kemah yang dirobohkan. Saudaraku, firman Tuhan menceritakan Paulus dengan ilham roh, dia berkata, kita ini seperti kemah, saudara. Kemah itu artinya bangunan yang sementara, ya. Semua kita waktu sekolah pernah berkemah, saudara. Bawa peralatan, tapi cuma buat berapa hari saja. Hidup ini seperti berkemah. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas kediaman kita yang sekarang ini. Saudaraku, firman Tuhan menceritakan hidup ini seperti kemah, saudara. Artinya begitu fana, saudara. Kita lihat akibat dari virus, saudaraku, corona ini, saudara-saudaraku. Berapa orang di dalam dunia ini mengalami kehancuran, saudaraku. Berapa kerugian yang diderita, saudaraku. Ada yang mencapai sampai ratusan triliun. Bayangkan, bekerja mungkin 20 tahun, 30 tahun, begitu banyak, akhirnya habis dalam sekejap. Itu masih lumayan, orangnya masih hidup, saudaraku. Tapi kalau sudah orangnya biarpun raja besar, berapa kita dengar, saudaraku, raja yang top, waktu dia mengalami masanya berakhir, kemah tempat dia hidup dirobohkan. Saudara-saudara, ini satu kemah, ya, saudaraku. Dan Tuhan bilang kalau kemah tempat kamu tinggal di bumi ini dibongkar, artinya satu orang mengalami kematian, satu orang meninggalkan semua. Saudaraku, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga, suatu kediaman yang abadi. Saudaraku, hidup sesudah kematian tidak ada lagi perubahan, abadi. Dan ini yang sering dilupakan manusia. Manusia banyak berprinsip yang penting senang sekarang, yang penting enak sekarang. Itu adalah jerat daripada dunia ini. Saudaraku, berapa banyak orang kerjanya cuma cari senang, jalan-jalan supaya senang, saudaraku, rekreasi supaya senang. Tapi ingat, kesenangan dunia itu cuma sekejap. Saudaraku, seperti orang bangun tidur, mimpi yang indah, tiba-tiba dia bangun terkejut, saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan kita, ya, kalau kemah tempat kita kediaman dirobohkan, itu sebabnya Paulus, saudaraku, hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Hidupnya dia pakai untuk Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dia tahu, saudaraku, satu kali akan dirobohkan. Orang sukses, orang berhasil, satu kali ditinggal. Saudara, Raja Salomo yang begitu besar, mulia, kaya. Tidak ada orang lebih kaya dari Salomo, saudaraku. Tapi sesudah dia melewati masa-masa kejayaannya, saudaraku,
sebelum akhir hidupnya, dia menulis dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-14, sia-sia di atas kesia-siaan, semuanya sia-sia. Saudaraku, apapun yang dicapai manusia itu cuma dinikmati di dalam dunia ini saja. Saudaraku, berapa banyak belum mati tapi sudah tidak menikmati lagi. Mungkin dalam kesehatan, berapa saya lihat, saudaraku, satu saudara, dia tidak bisa menikmati, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, hanya di kursi roda. Buat apa? Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Saudaraku, tidak bisa melakukan sesuatu. Karena itu kalau saudara dan saya sadar, hidup ini seperti kemah, maka jangan terlalu saudara mengutamakan perkara-perkara jasmani. Boleh sekolah tinggi, boleh kerja keras, tetapi kita tahu, kita yakin satu kali akan berhenti, saudaraku, sampai kubur berhenti. Kita lihat berapa orang, saudaraku, punya tanah real estate, ratusan hektar, tapi yang ditempati cuma 1 meter kali 2 meter. Saudaraku, itu yang ditentukan Tuhan. Itu sebabnya jangan hidup sia-sia. Boleh punya cita-cita, boleh punya kemauan, saudaraku, tapi ingat baik-baik, semua itu berhenti sampai kubur. Semua berhenti sampai kubur. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan bilang, selama kita dalam kemah, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Saudara, yang dijanjikan Tuhan itu tempat yang damai, tempat kesukaan abadi, bukan main. Saudaraku, manusia kena virus corona ini menyebabkan banyak orang putus asa, banyak orang menderita. Saudaraku, belum kena gempa, belum kena tsunami, belum kena badai. Saudaraku, berapa orang memperkirakan mungkin 2-3 bulan lagi, itu saja sudah berat. Apalagi kita tidak tahu, saudaraku, tidak tahu. Tapi orang yang merindukan, saudaraku, kemah yang baru di dalam sorga, itulah tempat yang abadi, permanen, saudaraku, kekal. Abadi itu kalau saudara renungkan, tidak ada akhir. Saudara, 1 juta kali 1 juta kali 1 miliar tahun belum abadi. Bayangkan, saudaraku, senang, bahagia, damai bersama Tuhan untuk abadi. Atau sekarang bersenang-senang dulu, melasatkan hawa nafsu sesudah masuk dalam alam maut. Roma 3 ayat yang ke-20, saudaraku, upah Roma 6:20, upah dosa adalah maut. Upah dosa itu maut, saudara. Roma 6:23. Semua mau tidak mau yang sekarang hidup dalam dosa, engkau akan menuai dalam maut yang kekal. Itu sebabnya kita harus ingat sore hari ini. Ingat tujuan kita di seberang sana. Tujuan kita untuk hidup yang akan datang. Kita akan berdoa bersama-sama. Saudara yang ada pergumulan, ada persoalan, angkat tanganmu saat ini. Saya berdoa buat saudara. Bapak, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Mereka punya mata yang melihat di balik kehidupan ini, yaitu kediaman di tempat sorgawi. Berkati Bapak tangan-tangan ini. Celikkan mata kami. Kami tidak lama Bapak mengalami segala pergumulan ini. Satu kali kami akan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tangan yang diangkat, Tuhan sudah memberi kekuatan.
Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Berkati para Tuhan, oh Tuhan, saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran ini, yang setia mengikuti siaran ini, berkati mereka, kuatkan mereka. Karena kami tahu tujuan yang Tuhan sediakan itu tidak sebanding, luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, sampai ketemu dalam siaran selanjutnya.